Saya ingin semua anak di dunia ini bisa tersenyum karena mereka masih memiliki seorang ibu yang tidak mati karena kanker serviks maupun kanker payudara. Apa jadinya kehidupan ini bila tidak berani mencoba melakukan sesuatu yang baru? Dengan inovasi dan kreasinya di dunia kesehatan, ia mampu menempatkan dirinya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan berperan besar di dunia kanker. Dunia yang saat ini telah membesarkan namanya. Kesuksesan bukan dilihat dari hasil akhirnya, tetapi kesuksesan dilihat dari proses kerja kerasnya dalam mencapai hasil akhir tersebut. Berkat kerja keras dan semangatnya di dunia kanker telah banyak merubah hidupnya. Ananto Sidohutomo adalah sosok yang patut untuk dijadikan teladan. Ia pun selalu konsisten berkampanye untuk memerangi kanker, khususnya kanker serviks dan kanker payudara. Rasa keprihatinannya yang tinggi terhadap perempuan yang meninggal karena kanker membuatnya mendirikan Bidadari dan Museum Kanker Indonesia. Saya mengenal Pak Ananto kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, dalam sebuah event Hari Pahlawan di Surabaya. Setelah mengikuti beberapa kegiatan, kemudian kita bersama-sama dalam berkegiatan, ada satu hal yang membuat saya terinspirasi. Jadi semangat juangnya seorang Ananto luar biasa. Artinya kalau beliau sudah memiliki sebuah keinginan, dia akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kegigihannya di dunia kesehatan terutama tentang masalah kanker membuatnya mendirikan Bidadari yang berada di daerah Trunojoyo, Surabaya, tempat di mana ia selalu mengkampanyekan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks. Dan saat ini saya bersama dengan tim di balik sebuah nama akan menuju ke sana serta mencoba mengetahui lebih jauh lagi tentang sosok Dr. Ananto. Di tempat inilah Dr. Ananto mengabdikan hidupnya di dunia kanker. Lewat gerakan moral Bidadari yang dibuatnya, ia berusaha agar tidak ada perempuan yang meninggal karena kanker serviks dan payudara. Ketulusannya untuk membantu sesama telah mewarnai aktivitasnya sehari-hari, dan ia pun juga tidak pernah berhenti dan tetap berjuang walaupun banyak hambatan dan rintangan yang dihadapinya. Permisi. Siang, Mbak. Tempat praktek Dr. Ananto? Iya, saya Nia. Baik. Ini Dr. Ananto ada nggak ya? Atau lagi praktek? Sebenarnya ada, cuman beliaunya udah di dalam. Saya boleh coba dipanggilkan, dokter? Boleh, sebentar. Dari mana? Dari ini ya, JTV. Ya, terima kasih. Oh gitu? Oke, nggak apa-apa deh. Kalau gitu ngobrol-ngobrol sama Mbak Arin dulu ya. Mbak Arin kan ya? Iya. Oke, Mbak Arin, ini kan saya tadi di depan ada ini ya, saya baca untuk Bidadari itu ya. Bidadari ini sendiri apa sih sebenarnya, Mbak? Kalau Bidadari di sini itu karena gerakan moral, jadi sifatnya itu cuma mensosialisasikan apa itu kanker serviks sama kanker payudara ke masyarakat umum. Jadi di situ kita ada kru atau relawan yang biasanya suka ngasih penyuluhan ke acara kayak pengajian, arisan, itu yang skalanya kecil. Tapi kalau yang agak besar biasanya kita diundang sama instansi, disuruh jadi pembicara. Jadi kalau ada acara Dharma Wanita atau acara yang sifatnya pesertanya perempuan semua, kita diundang untuk jadi pembicara. Nah, Mbak Arin, ini kan tadi saya kebetulan mau ngobrol-ngobrol juga tentang sosok dari Dr. Ananto sendiri kan. Mbak Arin ini kan sebagai pegawai ya? Saya staf di sini. Nah, ini Mbak Arin mengenal sosok dari Dr. Ananto ini seperti apa ya, Mbak? Kalau Pak itu orangnya berkarakter ya, jadi
lebih jiwanya sih cenderung ke seni. Jadi memang beliaunya dokter, tetapi jarang sekali menerima pasien. Dalam artian dia tidak pernah terima pasien, baik itu konsultasi atau tanya-tanya. Biasanya seputar pelayanan di sini langsung diarahkan sama istrinya, jadi ke dokter Edi. Sebelum selesai ya Bapak ya? Belum, apa nggak dilihatkan lagi? Boleh. Boleh ya, Iya. coba ya. Ya, sebentar. Halo dokter, apa kabar? Ya, Saya Nia. Ananto. Oke, dokter, saya pengen minta waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol dengan dokter Ananto. Apakah ada waktu untuk kita ngobrol-ngobrol? Boleh. Di luar aja ya. Oh, di depan. Teras Bidadari. Oh baik, Ya. oke. Mbak Arin, terima kasih, Mbak Arin. Terlahir di keluarga yang sederhana dari pasangan Sundoko Sidohutomo dan Rum Werdiniadi, pria asli Surabaya ini selalu bertarung melawan kanker. Keaktifannya di dunia kanker, terutama kanker serviks dan kanker payudara, telah banyak merubah hidupnya. Lewat pengetahuannya terhadap penyakit kanker payudara dan kanker serviks yang notabene adalah penyebab tertinggi kematian perempuan di Indonesia, membuatnya terbesit niat serta menggugah jiwa sosialnya untuk membantu sesama. Dengan gerakan moral bidadari, ia yakin banyak perempuan bisa menanggulangi dan melawan kanker serviks dan payudara dengan mengandalkan diri mereka sendiri. Dokter, ini kegiatan sehari-harinya di klinik Bidadariku ini seperti apa, Dok? Kalau di sini kliniknya namanya Pusat Deteksi Dini dan Diagnostik Kanker. Nah, di tempat ini kami yang dari Bidadari diberi keleluasaan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sini untuk melakukan aktivitasnya Bidadari. Nah, yang saya tahu kan praktek dari Dokter Ananto sendiri di sini memang untuk ini Dok ya, spesialis kanker serviks dan kanker payudara, seperti itu Dok ya? Iya, kalau di PD3K memang untuk sesuai dengan namanya kan Pusat Deteksi Dini dan Diagnostik Kanker, berkaitan dengan itu. Terutama di sini yang banyak yang datang ibu-ibu yang mau mendeteksi dini untuk kanker serviks sama kanker payudara. Nah, untuk dari keluarga sendiri, istri, anak-anak dan orang tua itu dukungannya seperti apa Dok? Tipe kami adalah kami bebas berekspresi diri. Jadi kalau saya pada waktu itu sebetulnya asal muasalnya sih setelah kegalauan ini ada dan kemudian apa yang bisa saya lakukan, saya pada waktu itu terbersit pemikiran bahwa oke, mungkin saya harus merenung dulu, tidak melakukan banyak hal supaya bisa mendapatkan cukup ide untuk kedepannya apa yang kita lakukan. Saya pernah punya pengalaman, ada seorang yang sakit kanker dan dia butuh biaya untuk operasi, butuh segala macamnya, dia edarin permintaan sumbangan segala macam. Kalau saya bantu dia mungkin bisa, tapi satu orang aja. Saya harus punya cara yang bisa membantu jutaan orang, dan dana saya, kekuatan saya nggak habis hanya untuk bantu satu orang tadi. Nah, karena itu konsepnya adalah upayanya kalau di penanggulangan kanker kan ada promotif, preventif, early detection atau deteksi dini, diagnostik, terus kemudian ada kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Nah, di 7 tahapan ini, mana yang bisa saya lakukan dengan paling murah, tetapi paling berdaya dampak luar biasa, yaitu promotif sama preventif. Kalau 2 dilakukan berhasil, anggap saja begitu, maka tidak ada orang sakit kanker serviks, kanker payudara stadium lanjut. Baiklah, yang dokter sendiri kan juga ada karya-karya ya, masuk hobi menulis juga gitu Dok ya? Iya, ya, ada. Itu saya boleh ditunjukkan nggak Dok, karya-karya dari Dokter Hertanto sendiri? Sebentar, saya ambilkan dulu ya. Kepribadian yang baik dan terbuka pada siapa saja membuatnya menjadi kebanggaan bagi keluarga serta masyarakat di lingkungannya. Awal aktifnya dalam bertarung melawan kanker mendapatkan support yang besar dari keluarganya.
Bahkan ia juga selalu memberikan wawasan tentang bahaya kanker terhadap keluarganya. Berkat dukungan dari keluarganya, ia berharap kelak bisa menjadi teladan bagi keluarganya. Ini buku saya. Oke, nah ini buku 3-in-1 pertama di dunia. Ya, Aku buku 3-in-1 biar. pertama di dunia. Aku, Bidadari dan Sastra, ini judulnya. Nah, ini saya mau tanya nih dok, Ya. kira-kira judul yang dibuat oleh Dr. Ananto, Aku, Bidadari dan Sastra, ini artinya apa dok? Ya, jadi di dalam satu buku ini ada 3 subbuku. Yang pertama adalah tentang aku. Aku ini adalah sebuah autobiografi sebetulnya. Tetapi bagaimana yang saya pikirkan ketika pertama kali akhirnya saya memutuskan untuk berjuang di Bidadari. Jadi autobiografinya lebih ke arah membangun Bidadari dan mempertahankan serta mengembangkannya. Yang kedua, Bidadarinya sendiri, itu Bidadari adalah sebuah ilmu pengetahuan. Jadi ini satu buku kan ada 3 judul ya. Jadi ini yang halaman depan, covernya, ini bukunya ke sini. Tapi yang di sini halaman baliknya, ini juga ada lagi. Dan ini juga bukanya juga ke sini bacanya. Nah, ini yang kedua adalah masalah bidadari. Saya mengarang perempuan bisa mencegah kanker serviks. Jadi artinya perempuan itu kan semua perempuan. Bukan hanya dokter yang bisa mencegah. Dokter mendeteksi dini, tapi yang mencegah perempuan itu sendiri. Nah, ini karangan yang kedua, yang bidadari tadi. Yang ketiga, sastra. Sastra di sini saya membuat sebuah karangan novel yang judulnya Mom, Please Don't Die. Keluarga adalah sumber kebahagiaan dalam hidupnya, dilandasi keimanan yang kuat, dan keluarga yang selalu menyupportnya adalah kekuatannya untuk terus melangkah, bertarung melawan kanker. Eksistensinya di dunia kanker patut diapresiasikan. Bagi saya, Dr. Ananto adalah sosok yang menginspirasi. Bagi ke masyarakat adalah bagaimana kita menjaga diri kita sendiri agar kita tetap sehat sehingga berdampak ke keluarga dan ke masyarakat pada umumnya. Kanker adalah jenis penyakit berbahaya dan mematikan. Sebagian besar penderita kanker itu berada di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan melihat keprihatinan inilah, maka Dr. Ananto mencetuskan gagasan untuk membuat Museum Kanker. Dan saat ini saya bersama Dr. Ananto akan menuju ke Museum Kanker Indonesia yang berada di daerah Kayun nomor 16. Ya, Dok. Tapi ini kita ke sana, kira-kira ini nggak dok ya? Jauh nggak dok ya dari sini ya? Enggak jauh, sekitar 15 menit. Oke, ini sekarang kita sudah sampai di Museum Kanker Indonesia milik Yayasan Kanker Wisnuwardana. Wisnuwardana. Ya. Oke. Ini sebuah museum yang di dalamnya kita sajikan upaya-upaya untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat, selain juga pengabdian dan juga hiburan. Baik. Wow, sudah ramai sekali ini. Pasien atau mungkin lagi apa dok aktivitas? Ini beliau-beliau ada yang sedang melihat museum, bahkan sini juga ada kegiatan pelayanan untuk pap smear dan untuk pemeriksaan payudara. Jadi dua-duanya kita matchkan. Saya boleh ngobrol-ngobrol dok dengan salah satu pasien. Oh iya, monggo disapa sendiri. Halo ibu, iya saya Nia. Boleh ngobrol-ngobrol nih bu. Di sini tadi mulai jam berapa ibu? Mulai jam 11 Gitu ya. Baik. Nah, dengan ibu siapa tadi Bu Titi? Baik. Bu Titi tahu Museum Kanker Indonesia dari mana ibu? dari pertemuan Dharma Wanita di sekolah. Sebelumnya apakah sudah mengenal Dr. Ananto? Belum. Belum ya. Baru ini tadi Baik. dapat bukunya lagi. Baik, gitu ya. Jadi rupanya cukup banyak ibu-ibu yang sangat sudah familiar sekali dok ya dengan Museum Kanker Indonesia ini. Ya. Itu mungkin banyak penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan
rekan-rekan dokter seperti itu, khususnya Dokter Ananto sendiri? Ya, jadi kalau sampai dengan saat ini saya bersama kawan-kawan dari Bidadari mungkin selama 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2008 tanggal 18 Oktober sampai sekarang sudah melakukan sosialisasi dalam bentuk seminar penyuluhan maupun media massa, talk show dan segala macamnya. Itu kita catat ada 2.300 kali lebih selama 5 tahun ini. Benar sekali. Dok, ini saya mau lihat di ruang-ruang sebelah sana, mungkin masih ada tempat untuk apa? Menyimpan sesuatu yang ini ada bentuknya untuk kanker seperti apa, untuk yang ini seperti apa? Di belakang ini. Oh, di sini. Ya. Kalau mungkin di ruang-ruang, oh seperti ini dok ya. Jadi ini kanker payudara yang. Nah ini pemirsa. Betul-betul, jadi ini benar-benar koleksi dari Dokter Ananto sendiri. Dan kawan-kawan. Oh ya, dan kawan-kawan. Oke. Ya. Jadi kalau seandainya selama ini orang tidak tahu kanker payudara seperti apa, ya gampangnya seperti ini. Jadi betul-betul bentuknya payudara. Atau mungkin ini yang lebih mudah untuk melihatnya. Ini kanker payudara yang dilihat dari dipotong vertikal. Ini yang bahan-bahan baku yang seperti inilah yang kita sebut sebagai museum. Karena di Indonesia ternyata belum ada. Jadi, baik, nah dok, selain tempat untuk museum ini sendiri, apakah ada di sini untuk ibu-ibu yang ingin berkonsultasi, khususnya lebih lebih spesifik lah, seperti apa sih dok kanker itu? Nah, itu mungkin disediakan tempat sendiri dok untuk berkonsultasi. Di sebelah sana ruangannya adalah ruangan. Saya boleh ditunjukkan dok? Monggo, saya ada. Dukungan, saya senantiasa merasa bahwa saya mungkin belum cukup untuk mendukung beliau, tapi bisa mungkin saya upayakan, saya selama aktivitas beliau itu senantiasa aktivitas yang positif ya, membawa manfaat bagi masyarakat banyak dan juga memberikan nilai-nilai yang baik untuk masyarakat dan juga terutama untuk anak-anak saya, memberikan contoh. Dia seorang dokter tapi aktivitasnya luar biasa kemana-mana, ke aktivitas sosial, ke kebudayaan, ya, seni segala macam, nggak bisa diprediksi sebelumnya. Tapi selama semuanya itu bermanfaat, ya, bermanfaat untuk banyak orang, ya, dan juga memberikan contoh-contoh yang baik untuk anak-anak saya, tentu saya akan syukur. Ruang kerja, ruang tamu, ruang istirahat santai gitu dok ya? Ya, tapi nampaknya selama masih saja perempuan mati karena kanker kanker payudara nggak bisa santai. Khususnya itu adalah sangat pelajaran penting buat saya juga dok ya. Jadi yang awalnya memang tidak mengetahui, tidak tahu gejala seperti apa awalnya. Betul, dan spesifiknya adalah kanker serviks, kanker payudara dibandingkan semua jenis kanker yang lainnya. Itu kanker serviks dan kanker payudara itu adalah dua di antara ratusan jenis kanker yang bisa dicegah, bisa dideteksi dini, dan kalau ketahuan pada tahap awal bisa dilakukan upaya penyembuhan maksimal. Baik dok, nah untuk keberhasilan yang sudah diraih oleh Dokter Ananto sendiri, apa sih next project yang ingin dilakukan untuk kanker ini sendiri dok? Ya, jadi kalau untuk masalah penanggulangan kanker, saya ingin bahwa kalau tadi saya sudah mengatakan saya bidadari, maka sekarang waktunya saya mengatakan saya adalah manusia setengah dewa. Luar biasa dok ya. Lewat kesadarannya dalam memerangi kanker, membuatnya selalu berupaya menciptakan inovasi yang berhubungan dengan kanker serta cara penanggulangannya. Dan ia pun mengajak masyarakat untuk ikhlas membuka hati dan diri, serta mengedepankan keindahan, perjuangan bersama-sama melawan kanker. Kalau kegiatan di luar itu kan banyak ketemu orang. Orangnya itu ada yang pintar, ada yang biasa, ada yang bijak. Tapi alhamdulillah di rumah sudah ada yang dua-duanya. Sudah milih aku. Kesuksesan yang diraih oleh Dokter Ananto tak lepas dari motivasi dan didikan dari orang tuanya. Cinta orang tua adalah caranya untuk berjalan dengan penuh rasa syukur. Banyak momen kebersamaannya yang terukir indah bersama dengan orang tua tercinta.
Dan saat ini saya bersama dengan Dr. Ananto akan menuju rumah Ibunda dan untuk mengenang kembali kisahnya. Mari. Tempat ini saya pernah hampir 8 tahun tinggal. Manakala sudah membina hubungan rumah tangga, dan kemudian saat ini pula di tempat inilah ibu yang paling saya hormati tinggal berada. Jadi ibu ada di sini, Dok, ya? Ada di sini. Ayo, mari silakan masuk. Mari kita sowan sama ibu. Assalamualaikum. She's out of my life. She's out of my life. And I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to Mari Mbak, silakan duduk, Mbak. Ibu, saya Mia. and it cuts like a knife. Iya, terima kasih. Ada tempat. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu. Enggak apa-apa. Oh, dari sini saja ya. Silakan. Mohon maaf, Ibu. Inje. Kebetulan saya dari JTV ini ingin banyak ngobrol dengan Pak Dr. Ananto tentang keberhasilan dan kesuksesan yang sekarang sudah berhasil untuk ini, Bu, ya, bergabung di Yayasan Kanker Museum Kanker Indonesia Wisnuwardana, dan sekaligus sudah bisa dan sekarang punya klinik bidadari itu, Ibu. Oh ya, itu sudah lama itu juga ya. Baik. Ini saya boleh dikasih cerita nggak, Bu? Dulu Dr. Ananto masa mudanya seperti apa, Bu, ya? Wah, ini apa itu? Dia pandai sekali ya begitu. Dia tidak banyak berkata-kata, tetapi dalam bermacam-macam hal cepat sekali diberitahu, itu cepat sekali dan belajar sendiri. Nah, Ibu, kira-kira dengan keberhasilan yang sudah diraih oleh Dr. Ananto sendiri, apa sih yang ingin disampaikan, Bu, sebagai ibu? Jadi tentunya ini menjadi anak yang soleh, yang berguna untuk dirinya, keluarganya, tanah air dan bangsa, dan dunia. Prinsip jiwa sosialnya yang ada di setiap gerakan moral bidadari membuatnya tetap yakin untuk selalu bertarung melawan kanker. Ketulusannya untuk membantu sesama telah mewarnai aktivitasnya sehari-hari. Berkat kegigihannya di dunia kanker, pria yang menyukai sastra dan budaya ini berharap misinya dalam melawan kanker akan selalu ada di setiap langkahnya dalam menapaki kesuksesan. Kasih orang tua sepanjang masa. Bagi hidupnya, kehadiran orang tua sangatlah berperan penting. Bukan hanya karena mereka adalah manusia sempurna, tetapi di sepanjang hidupnya, bahkan dalam kondisi penuh cobaan, orang tuanya selalu ada untuk mendampinginya. Dengan seluruh hati dan cintanya, kesuksesan yang ia dapatkannya adalah bekal restu dari orang tuanya. Karena keyakinan saya dan harapan saya ingin semua anak di dunia ini bisa tersenyum karena mereka masih memiliki seorang ibu yang tidak mati karena kanker serviks maupun kanker payudara. Dan itu membuat saya
senantiasa sepanjang saya masih bisa melihat kanak-kanak di dunia ini, saya tetap akan bertarung. Mungkin sebagian yang diajarkan pada saya, kesuksesan adalah sebuah pencapaian terhadap target. Tetapi bagi saya sendiri, saya tidak mengenal arti kesuksesan itu sendiri. Saya hanya kenal satu kata, bertarung. Dan saya akan bertarung terus, tanpa peduli itu sukses atau tidak. I am strong when I